Di video belajar bisnis bersama Ronald. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik menarik yang akan sangat menentukan bagaimana jalannya bisnis yang kita bangun. Dan pastinya ini akan sangat menjadi hal yang penting untuk kamu ketahui ketika kamu ingin bagaimana bisnis yang kamu bangun betul-betul bisa menghasilkan. Apa itu? Kita akan bahas tentang beberapa istilah keuangan yang penting di dalam bisnis. Dan khusus video kali ini kita bahas tentang apa itu biaya. Oke, nah biaya adalah hal yang harus kita keluarkan ketika kita mau berbisnis ya. Jadi bisnis itu tidak selalu tentang bagaimana kita mendapatkan uang itu, tapi juga tentunya ada proses yang terlebih dahulu yang kita harus lakukan sehingga akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Biaya di dalam bisnis itu paling tidak sebenarnya bisa kita bagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan fixed cost ya, biaya fix atau biaya tetap, dan ada yang disebut dengan biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, sederhananya sebenarnya kenapa kita butuh tahu tentang dua jenis biaya ini agar kita di dalam berbisnis itu paham betul mana yang sebenarnya menjadi variabel penting di dalam bagaimana kita meningkatkan keuntungan dan mana yang sesungguhnya merupakan variabel yang itu bisa kita siasati agar kemudian tidak memperbesar modal yang harus kita keluarkan di dalam berbisnis. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Nah, apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya yang dia harus kita keluarkan, dan ketika kita mengeluarkan biaya ini, dia tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya produk yang kita hasilkan ataupun produk yang terjual. Sederhananya seperti ini misalnya. Ketika kita memiliki usaha, maka ada variabel-variabel di dalam usaha kita yang itu apakah kita buka toko kita atau tidak, apakah penjualannya rame atau tidak, apakah ada pembeli yang datang atau tidak, maka ada biaya yang mau nggak mau harus kita keluarkan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan fixed cost ataupun biaya tetap. Nah, contohnya seperti apa? Beberapa misalnya. Yang pertama adalah ketika kita berusaha, kita buka bisnis dan bisnis kita misalnya kita tempatkan di sebuah ruko yang itu kita sewa. Maka sewa ruko itu adalah fixed cost yang harus kita keluarkan setiap bulan. Kenapa? Karena ya apakah toko kita nanti akan ramai atau tidak, apakah kita misalnya buka atau tidak, biaya kontrakan ini itu adalah hal yang menjadi beban yang harus kita keluarkan setiap bulan. Inilah kenapa kemudian disebut dengan biaya tetap. Hal lainnya yang masuk ke dalam variabel biaya tetap ini adalah contoh misalnya listrik ya. Jadi kalau kita punya rumah makan ya biasa untuk membuat rumah makan kita menarik, kita buat rumah makan kita itu terang gitu ya. Ada banyak lampu yang kita sediakan sehingga menarik orang untuk datang. Nah, biaya listrik yang disebabkan oleh penggunaan lampu tadi atau itu adalah biaya tetap yang harus kita keluarkan setiap bulan, dan dia tidak dipengaruhi oleh rame ataupun sedikitnya pengunjung yang datang ke tempat kita. Jadi kalau bisnis kita misalnya rame ya kita tetap harus bayar sekian untuk biaya listriknya. Pun ketika misalnya bisnis kita sepi ya tetap itu listrik yang harus kita bayar itu adalah sekian. Jadi itu contoh yang kedua terkait dengan biaya tetap. Yang ketiga, biaya tetap itu bisa jadi biaya yang disebabkan oleh gaji yang harus kita bayarkan. Misalnya gaji kepada diri kita sendiri ataupun gaji kepada karyawan kita.
Nah, jadi kalau kita menggunakan sistem penggajian gaji tetap, maka apakah bisnis kita maju ataupun tidak, rame ataupun sepi, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya tetap berupa gaji pegawai. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan biaya tetap. Sederhananya adalah seperti ini. Fixed cost adalah sejumlah uang yang harus kita keluarkan untuk membiayai bisnis kita. Terlepas berapa besar produksi produk ataupun jasa yang kita lakukan dan seberapa banyak jumlah orang yang datang beli produk ataupun jasa kita. Itu yang dimaksud dengan biaya tetap. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, kalau tadi biaya tetap adalah dia sejumlah uang yang harus kita keluarkan untuk mengoperasikan bisnis kita, maka biaya tidak tetap ini lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita memproduksi. Nah, jadi beberapa contoh misalnya biaya tidak tetap itu adalah seperti ini. Kalau kita mau buat 5 porsi ayam geprek, maka tentunya modal kita adalah 5 potong ayam gitu. Tetapi ketika misalnya kita ingin produksi 50 potong ayam geprek, maka secara otomatis biaya untuk memproduksi 50 porsi ayam geprek itu adalah 50 potong ayam. Nah, jadi kenapa dia biayanya tidak tetap? Karena tadi itu, berapa besar yang kita harus keluarkan sangat disesuaikan dengan seberapa banyak produksi yang mau kita hasilkan. Nah, jadi semakin banyak yang mau kita produksi, semakin besar biayanya. Semakin sedikit, maka semakin sedikit juga biayanya. Jadi itu yang dimaksud dengan variable cost. Jadi ongkos biaya yang harus kita keluarkan yang dia bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi dan kebutuhan kita. Biasanya berkaitan dengan produksi. Nah, apakah variable cost itu hanya berkaitan dengan misalnya bahan baku ataupun material yang kita butuhkan untuk menciptakan produk? Nah, variable cost lainnya itu bisa mencakup seperti kalau kita menggunakan jasa pegawai, tapi sifatnya dia tidak kita hitung gaji tetap, akan tetapi misalnya kita hitung berapa banyak yang dia hasilkan, maka sekian yang kita akan bayarkan. Maka itu juga masuk kepada variable cost ataupun biaya tidak tetap. Prinsipnya prinsipnya adalah biaya-biaya yang harus kita keluarkan yang dia nilainya itu setiap bulan bisa bervariasi dikarenakan jumlah yang dibutuhkan bisa berubah-ubah, maka dia disebut sebagai variable cost ataupun biaya tidak tetap. Nah, bagaimana pemanfaatan pengetahuan kita, penguasaan kita tetap mana yang masuk variable cost, mana masuk fixed cost, ini akan sangat menentukan pada bagaimana nanti kita bisa salah satunya yaitu menghitung BEP ya, break even point ataupun titik in pas di dalam bisnis kita. Nah, terkait dengan bagaimana menghitung BIP akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sukses selalu.